Sekarang kita membahas tool yang pertama, yaitu problem statement. Problem statement digunakan ketika desainer hendak mendefinisikan kunci pernyataan masalah dengan jelas dan menuliskannya dengan kalimat sederhana. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dengan tool ini, yaitu tim desainer dan pelanggan atau pengguna dapat merumuskan pemahaman umum mengenai masalah yang dihadapi. Kemudian menjadi dasar yang nantinya digunakan pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan ideate. Kemudian menghasilkan nilai acuan sebagai dasar pengukuran kesuksesan di dalam mengatasi masalah. Informasi tambahan mengenai tool ini adalah masalah merupakan titik awal di dalam design thinking. Ya, jadi bukan solusi yang menjadi titik awal. Kemudian dengan memahami masalah secara benar di awal akan memudahkan kita di dalam memecahkan masalah. Tool ini biasanya membutuhkan 3-5 orang dari tim desainer dan 1-2 orang dari pemangku kepentingan. Namun, jika tidak ada pemangku kepentingan juga tidak ada masalah karena sifatnya opsional. Durasi waktu yang dibutuhkan berkisar 30 hingga 40 menit ketika menggunakan tool ini. Pada kondisi normal, peralatan yang digunakan adalah pulpen, kertas, post-it, beberapa lembar kertas A4 dan A3. Nah, nantinya untuk kertas A4 ditempelkan dalam kondisi tegak ke papan tulis, sedangkan kertas A3 ditempelkan dalam posisi landscape dalam posisi horizontal. Kemudian pertanyaan ini bisa disusun dalam bentuk isian. Terdapat 3 langkah utama dalam menerapkan tool ini. Langkah pertama adalah menyusun pertanyaan yang nantinya akan membantu desainer di dalam merumuskan pernyataan masalah. Pertanyaannya berupa ada what, apa masalahnya, why, mengapa itu menjadi masalah, kemudian who, siapa yang memiliki masalah itu, kemudian when dan where, kapan dan di mana masalah itu terjadi, kemudian how, bagaimana masalah itu diselesaikan hari ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi diwakilkan oleh lembaran kertas A4 dalam kondisi tegak. Pertanyaan dan jawaban ini dapat diberikan dengan warna yang berbeda supaya mudah dikenali. Gunakan tulisan yang jelas dan besar. Tempelkan kertas-kertas tersebut ke dinding atau papan tulis. Kemudian tempelkan selembar kertas A3 di bawahnya. Pindahkan definisi masalah yang ada di kertas A4 ke dalam kertas A3 secara sistematis sehingga dapat mencakup semua masalah yang tercantum di kertas A4. Jadi format di dalam kertas A4 adalah bagaimana kita merancang apa jadi apa yang kita rancang, kemudian untuk siapa sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi atau masalahnya ini bisa diselesaikan. Sebagai pengganti dari kertas A4 dan A3, pada slide ini kami membuat template pernyataan masalah atau problem statement
tetapi versi Microsoft Word, sehingga nantinya mahasiswa dapat berkolaborasi ya tanpa menggunakan kertas, tetapi langsung mengetiknya menggunakan Microsoft Word. Pada contoh ini ditunjukkan template problem statement versi Microsoft Word, tetapi yang sudah diisi dengan contoh data. Proyek yang diangkat adalah transportasi yang dikerjakan oleh tim desainer, yaitu Dita Rikimi, yang terdiri dari 4 orang, yaitu ada Dita, kemudian ada Tari, ada Riki, dan ada Kimi. Masing-masing memberikan pendapatnya di bagian pertanyaan persiapan. Sebagai contoh, pada komponen apa atau what, apa yang menjadi masalah. Nah, Riki berpendapat masalahnya adalah transportasi umum yang padat. Kimi menyebutkan masalahnya adalah menunggu bus yang lama. Dita, taksi mahal. Riki, susah dapat tempat parkir. Tari menyebutkan masalahnya adalah sering dicopet. Nah, kemudian mengapa bagian ini menjadi masalah? Nah, Dita menyebutkan ya, alasan ini menjadi masalah karena menguras tenaga di pagi hari. Kemudian Tari menyebutkan ya, masalah di transportasi sekarang ini disebabkan karena lama sampai di rumah ya, dan seterusnya. Kemudian ini adalah komponen who, siapa yang mengalami masa tersebut, kemudian kapan terjadi, di mana ya, kemudian bagaimana masalah tersebut itu diselesaikan pada hari ini ya. Contohnya di sini supaya tidak tidak terlalu lama menunggu bus, maka bangun lebih awal atau naik kendaraan pribadi, atau pakai taksi gitu ya. Nah, jadi dari pertanyaan persiapan diturunkan menjadi pernyataan masalah. Nah, ini contohnya pernyataan masalah. Yang pertama, kemudian mengalami revisi sebanyak 2 kali. Berikut ini adalah 3 website yang berisi tentang problem statement ya, yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan.